Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, kembali lagi dengan saya Ali Mustikasari. Kemarin saya sudah membuat video tentang GR3, GR2 dan 750. Tapi bukan GR ya. Kemarin mungkin ada kesalahan dalam saya pengucapan. Yang 750 itu belum gigabyte. Yang sudah gigabyte itu hanya yang GR2 dan GR3. Teman-teman semuanya, kali ini saya ingin berbagi pengalaman buat teman-teman semuanya, yaitu tentang 941. Dan ini biasanya hampir semua yang pemula, yang awal-awal merintis usaha wifi atau di situ yang belajar wifi, biasanya itu langsung ke 941, bukan ke 931. Tetapi biasanya kalau untuk mobile dibawa kemana-mana, untuk yang 931 yang warnanya hitam itu biasanya juga paling enak dibawa kemana-mana. Di sini saya ingin membahas berdasarkan pengalaman saja buat teman-teman semuanya, barangkali yang ingin terjun di bisnis wifi atau sekedar ingin membagi bandwidth dan semacamnya, itu tentang yang 941 ya. Terus teman-teman semuanya, di sini saya hanya berdasarkan pengalaman yang pernah saya alami. Jadi teman-teman semuanya ada mungkin yang sudah uji coba yang lain, terus pengalamannya berbeda, nanti bisa disaringkan. Karena setiap orang punya pengalaman yang berbeda-beda. Nah, barangkali nanti pengalaman saya ini bisa menjadi salah satu guru buat teman-teman semuanya untuk belajar, dan sebagai pertimbangan saja buat teman-teman semuanya ya. Jangan jadikan patokan utama, tetapi sebagai salah satu referensi buat teman-teman di saat teman-teman mau menggunakan mikrotik yang 941 HP. Dan di sini saya juga membawakan yang 951. Jadi teman-teman semuanya, sambil kita belajar mikrotik yang dasar, kalau 951 kalau gitu portnya ada 5. Di sini 1 2 3 4 5. Kalau 941 itu portnya ada 4. Karena sebenarnya ada kode-kode yang diberikan mikrotik di saat membuat produk RB 941, 52 HP dan semacamnya. Insyaallah di lain kesempatan nanti saya juga akan bahas itu. Di bawahnya ini ada 931. Di saat teman-teman beli ini ada tambahan yaitu 2ND. Artinya di sini adalah 941 ini mempunyai frekuensi 2 dan ini sudah levelnya 4. Artinya di sini sudah ada untuk memancarkan wifi dengan frekuensi 2. 941 2. Jadi 2ND itu ini sinyalnya ada frekuensi 2, 2,4. Nah, kalau teman-teman nanti beli yang 951 itu biasanya ada 52 HP, 52 ND, artinya di situ ada frekuensi 5 dan ada frekuensi 2. Dan itu harganya juga lebih mahal. Tapi kalau teman-teman di sini untuk yang 951 saja yang 2 ND artinya frekuensinya cuma 2. Dan harga kisaran ini teman-teman biasanya kalau beli sekitar 600 sampai ada yang tertinggi sampai 900.000 yang barunya. Tapi kalau secondnya ini harganya kurang lebih kisaran 450.000, bahkan ada yang di bawah itu. Tapi rata-rata ini sekitar 400 sampai 450.000 untuk secondnya. Kalau yang ini teman-teman ya, ini yang mikrotik RB941. 941 itu ada dua. Yang modelnya datar di sini desktop seperti ini. Ini yang biasa, hampir mirip juga seperti yang GR3 atau GR2. Mirip, cuma ini portnya ada 4. Dan satunya itu yang model berdiri, dan ini biasanya ada tambahan kode biasanya TC. Nah, itu tower, artinya berdiri. Kalau tower berdiri seperti ini, ini biasanya ditaruh di depan atau mungkin di kantor, kelihatan seperti vas bunga dan semacamnya. Jadi untuk variasi. Tapi kalau yang datar seperti ini tanpa ada TC-nya, dan ini dalamannya sama persis, jadi sama persis. Apa itu, hanya perbedaannya hanya di bentuknya saja, yang satunya berdiri dan satunya itu datar seperti ini. Nah, bagi teman-teman semuanya, sebenarnya pilih yang mana kalau seandainya mau menggunakan 951 ataukah 941. Tentunya di sini kalau teman-teman di sini budgetnya rendah, budgetnya rendah dalam artian di sini modalnya ya di bawah 500.000 untuk beli mikrotik, saya sarankan beli yang ini. Ini memang sangat cocok. 941 itu sangat cocok untuk pemula, untuk belajar. Saya awal pertama kali menggunakan mikrotik untuk belajar saat itu juga menggunakan yang 941.
Kenapa saya merekomendasikan buat teman-teman semuanya yang pemula belajarnya untuk 941 ini? Karena di sini sudah include dengan WiFi untuk menyebarkan WiFi. Nanti bisa di mode bridge ataupun di mode AP atau station pun bisa di sini. Untuk belajar PTP, PTMP di sini juga bisa. Meskipun tidak seakurat yang di situ menggunakan yang PTP alat outdoor yang memang seperti sektoral dan semacamnya. Kalau ini nanti jangkauannya itu omni ya. Nah, di sini juga ini memorinya kurang lebih, seingat saya itu kurang lebih 32. Jadi kalau teman-teman menggunakan 32 itu hampir mirip dengan yang ini yang 750 itu juga 32. Jadi memorinya RAM-nya ya 32. Pengalaman saya pernah uji coba di sini tertinggi itu sekitar 30 user. 30 user itu saat itu juga dipakai. Dan itu CPU-nya memang hampir 80% dan itu hanya sehari saja. Ternyata di saat ini digunakan lama, saya hanya bisa mentok menggunakan user ini kurang lebih sekitar 10 sampai 20 user, dan itu pun kadang itu restart sendiri. Jadi kayak kepanasan gitu terus mati sendiri. Dan normal yang pernah saya pakai berjalan sampai 3 bulan. Kenapa ini 3 bulan? Karena saya ada anak PSG kurang lebih sekitar 10 sampai 20-an tiap 3 bulan itu. Ini bisa mampu membagi bandwidth 2 mega per 2 mega untuk setiap anaknya, itu stabil sekitar 12 sampai 15 user. Artinya apa? Kalau teman-teman di situ menggunakan memorinya yang 32 untuk belajaran, ini untuk belajar untuk membagi bandwidth sudah cukup buat teman-teman semuanya. Tetapi kalau teman-teman di sini untuk bisnis WiFi, mending saya sarankan langsung beralih ke GR2 atau GR3. Di sini saya masih ada yang kemarin saya untuk buat teman-teman semua sharing yang ini, yang GR2 dan GR3 ini jauh lebih bagus. Kalau teman-teman mau usaha itu mending agak atasnya sekalian, yaitu menggunakan GR2. Nah, kenapa saya tidak merekomendasikan itu untuk bisnis voucher WiFi atau bisnis WiFi untuk membagi bandwidth? Ini tuh ada kalanya hanya 10 user saja, kadang itu CPU-nya udah di atas 50%. Nah, kalau CPU-nya udah tinggi, itu biasanya mikrotik itu akan restart sendiri, kadang mati sendiri, dan bandwidth yang terkirimkan itu biasanya tidak normal. Nah, itu teman-teman semuanya. Jadi pengalaman saya menggunakan yang 941 HP ini, di saat saya menggunakan VLAN, menggunakan virtual WiFi juga, itu saya juga tidak bisa optimal menggunakan ini. Mentok itu berjalan setiap hari itu kurang lebih sekitar 12 sampai 15-an. Tetapi di saat teman-teman baru beli di saat baru beli ini teman-teman langsung bisa gunakan 30 user pun masih aman. Tetapi kalau untuk jangka panjang, saya rasa ini nggak aman untuk bisnis. Tetapi kalau untuk belajar, saya merekomendasikan ini. Terus teman-teman, kalau seandainya untuk 951 gimana? Kalau ini tertinggi saya pernah uji coba itu sekitar 1 bulanan, saya gunakan untuk anak PKL juga sekitar 20, masih aman. Ternyata di sini memorinya, RAM-nya itu 128 dan ini 32. 32 ini 128. Selain di sini harganya juga berbeda, kemampuannya juga berbeda. Lah, kalau teman-teman di sini pilih mana antara seandainya saya mau menggunakan yang 951 itu dengan GR apa itu 2, ya sama saja. Cuma perbedaannya di saat teman-teman hanya beli 951 ini saja, teman-teman sudah bisa usaha voucheran tanpa beli lagi access point atau router tambahan, karena di sini sudah ada wifi-nya untuk menyebarkan. Dan biasanya yang paling bagus daripada menggunakan 941 ini, mending saya rekomendasikan buat teman-teman beli 951. Beli ini sudah include dalamnya access point. Harganya second ini kurang lebih sekitar 250, harga second ini kurang lebih 450. Jadi silahkan dipertimbangkan, dengan hanya modal kurang lebih 500.000 dengan menggunakan ini saja udah bisa. Dan ini user 20-30 selama ini saya uji coba masih stabil.
tetapi semuanya itu tergantung bandwidth yang dikeluarkan atau yang dipesan teman-teman dari ISP-nya itu berapa per bulannya. Oke. Terus dua-duanya ini level 4. Jadi level 4 dan di sini bisa menggunakan Micmon, dan kalau saya sendiri memang jarang sekali menggunakan Micmon. Saya biasanya menggunakan Userman. Kenapa? Di situ padahal di sini tidak level 5 tapi kok bisa menggunakan Micmon Userman, karena saya menggunakan cloud teman-teman semuanya. Jadi saya hanya sebagai alat ini sebagai penerima dari user yang ada di user manager di cloud saya. Jadi semua user saya create-nya itu dari VPS. Jadi dari VPS terus nanti masuknya itu ke sini, tidak perlu lagi meng-create dari sini alatnya. Nah, terus pancarannya, ini kekuatan dari dua alat ini pilih yang mana? Saya tetap milih yang 951. Ini satu rumah itu bisa memancarkan. Nah, kalau teman-teman di sini memulai usahanya dari satu rumah dulu atau dari satu warung dulu, ini sudah bisa mengcover dari depan sampai belakang. Rumah saya itu panjangnya kurang lebih sekitar 21 meter, bentuknya seperti toko. Jadi 21 itu bisa mengcover, ini taruh di tengah-tengah sudah bisa mengcover. Tapi kalau yang ini kekuatan sinyalnya memang tidak begitu bagus menurut saya sendiri. Ini hanya bisa, saya ada dua lagi untuk gedung satunya, itu kurang lebih sekitar ukuran 6 kali 11 meter persegi, ini masih menjangkau, di luar ini nggak menjangkau. Nah, ya. Jadi dari saya teman-teman semuanya, di saat teman-teman di sini mau belajar mikrotik dengan budget yang minim, saya sarankan menggunakan 941. Harganya secondnya 250.000. Ini barunya kurang lebih sekitar 340 sampai 350. Kalau kemarin saya lihat yang terakhir itu membelikan temen itu sekitar 341. Kalau yang ini yang terakhir itu kurang lebih harganya sekitar 600-700an. Kemarin saya lihat ada yang paling murah itu sekitar 600-an, 600.000. Yang tertinggi yang jual sekitar 900.000. Nah, teman-teman semuanya, di saat teman-teman mau usaha wifi yang voucher wifi atau base wifi yang disitu bisa memancarkan wifi, saya rekomendasikan menggunakan 951. Tapi kalau teman-teman di sini tidak mempunyai alat, tidak mempunyai mencari mikrotik yang tidak mempunyai wifi atau penyebar wifi, di awal-awal saya rekomendasikan menggunakan yang GR2. Tapi kalau budgetnya lebih tinggi lagi dan katanya itu mikrotik sejuta umat, menggunakan GR3. Dan ini user yang digunakan di atas 30-40 masih aman-aman saja. Oke teman-teman semuanya, itu mungkin kalau dari saya, pengalaman saya. Intinya teman-teman kalau mau mencari spesifikasi yang sangat detail sekali, teman-teman bisa lihat di routerbot, nanti saya kasih di deskripsi, atau mungkin cari spesifikasi yang lain yang ada di website juga banyak. Terus teman-teman semua, di saat teman-teman belajar setting wifi, belajarnya pelan-pelan saja. Kalau saran saya, gunakan atau belajarlah mulai dari dasar di subnetting, karena nanti ada beberapa kendala yang biasa saya alami kalau kita itu tidak terlalu paham subnetting. Oke teman-teman semuanya, semoga rekomendasi ini buat teman-teman semuanya yang mau memilih 941 atau K951 untuk belajar mikrotik atau untuk usaha wifi, bisa menjadi tercerahkan buat teman-teman semuanya. Dan dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.